kemarin? 3 minggu yang lalu. Hah? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu dia datang ke tempat saya dari Tasikmalaya naik motor. Iya betul. Nah, saya bilang kalau bosnya kaya, muridnya harus kaya. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Kalau gurunya haji, muridnya juga harus haji. Masa gurunya haji, muridnya nganter haji? Enggak lah, harus. Bu, kasih lihat bom-bom mekar mana? Nah, terus kedua, kalau gurunya umroh, muridnya juga harus bisa berangkat umroh. Tapi maunya saya umrohnya gratis, hajinya gratis. Karena maunya saya hajinya haji yang visanya visa furoda. Kalau yang visanya reguler, daftarnya 2025, berangkatnya 2035. Ngerinya nambah umur. Udah tua, sekarang aja jalannya susah. Jadi kalau bisa nanti tanggal atau bulan April atau bulan Maret kita udah bikin paspor. Ya, karena daftarnya 2026, berangkatnya 2026. Nah, tamu saya yang pertama 3 minggu yang lalu ke RDA naik motor dari Tasikmalaya berdua suami istri. Iya Pak. Saya bilang kalau gurunya punya mobil Dodge Journey, mobil Amerika, saya punya 3.500 cc, harganya hampir 6 miliar. Bapak sama ibu juga harus punya mobilnya Dodge Journey. Dan bener Bu, 3 bulan dia cair 10 miliar. Sekarang mobilnya Dodge Journey itu warna putih. Nanti ibu lihat dari Tasik. Nah, coba bapak dan ibu bisa gak kayak gitu? Iya, caranya ibu dan bapak niatin dulu, biar nanti Allah yang wujudin. Kalau saya lihat nih tamu RDA yang sekarang, dia nggak diniatin, tapi diwujudin. Janganlah, niatin aja. Pasti kalau Pak Haji mobilnya Dodge Journey, saya pasti mobilnya juga Dodge Journey. Dodge Journey itu mobil Dodge, Bu, Dodge, mobil Amerika. Dodge, nggak semua orang punya, tertentu. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Jadi di atasnya Hummer, di atasnya Rubicon, di atasnya Fortuner, di atasnya Pajero. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu. Kalau Pak Haji di RDAY anaknya hobinya naik kuda, saya pasti juga naik kuda. Tapi kudanya titik, jangan ada tambahan lumping. Apaan tuh kuda lumping? Kuda titik gitu. Nah, sekarang saya mau dengar dari Bapak dan Ibu. Apa sih yang bikin hajatnya kok lemot 10 miliar cair? Apakah karena Bapak dan Ibu ketimpa-timpa karena hajat? Janganlah. Udah aja fokus 10 miliar. Karena dari 10 miliar cair, nanti Bapak dan Ibu bisa kemana-mana. Jangan Bapak dan Ibu jadi Tuhan kecil. Belum apa-apa Bapak dan Ibu udah ngeplotin. Ngeplotin apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Udah ngeposin. Netepin. Udah ngeplotin, udah ngeposin. Saya nggak mau. Itu yang bikin hajat kita lemot. Apa salah satunya? Ibu suka ngomong begini. Nanti kalau cair 10 miliar, saya mau bantuin kakak saya yang lagi hidupnya susah. Itu nggak boleh. Nanti kalau saya cair 10 miliar, saya mau bikin kontrakan buat anak saya karena dia nganggur. Nggak boleh. Nanti kalau saya cair 10 miliar, saya mau bikin kos-kosan buat hari tua saya. Nggak boleh.
itu namanya jadi Tuhan. Nanti kalau cair 10 miliar, saya mau bikin kos-kosan atau saya mau beliin mobil buat nge-grab anak saya, nggak boleh. Duitnya dipegang dulu, nih, duitnya digenggam, barulah nanti ibu bikin. Pak Haji, kalau cair 10 miliar, bisa gak saya mau gedein alat kelamin suami saya? Bisa. Nanti beliin Jeep yang gede, Jeep yang gede. Setelah itu dikubur hidup-hidup. Gue seneng lo ketawa. Gue dari tadi ngarepin lo ketawa. Oh bibit. Oh iya. Nah maunya saya Bu, bisa gak Bapak dan Ibu mulai hari ini, jadi mulai besok, lusa dan akan datang, bisa gak Ibu jangan ngeplot dulu. Iya, ngeposin. Nanti kalau cair 10 miliar, saya mau renovasi rumah. Duitnya belum megang udah renovasi. Apalagi yang bahaya nih, Bapak dan Ibu duit belum cair, udah nyari kontraktor. Pede bener. Lu kepedean lu namanya. Kan duitnya belum megang. Gak mau ya saya ya. Jadi saya nggak mau. Bos tadi ngomong, ya insya Allah Pak Haji, jangan. Insya Allah tuh dipakai kalau kita mau datang ke acara kondangan. Insya Allah ya Mbak Rohma ya, nanti pernikahan putrinya saya akan datang. Nah, itu benar insya Allah. Tapi yang namanya punya mobil Dodge Journey, punya mobil Rubicon, punya mobil Pajero, punya mobil Fortuner, saya sabdain semuanya pasti. Amin. Iya, jangan kesini naik motor. Aduh. Tadi saya tanya tuh sama ban belakang motor, sedih saya. Kenapa ban? Itu yang naik berat badan. Jangan nah. Lu nggak kasihan sama ban belakang apa ya? Jadi kesini. Jadi dia tuh 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu dia privat 10 juta maksain dari Tasikmalaya. Naik motor berdua. Alhamdulillah kita kasih motivasi. Alhamdulillah tadi udah cair 10 miliar. Dia kemarin naik mobil Dodge Journey warna putih. Kalau saya punyanya Dodge Journey warna hitam. Nah, ada Dodge Journey warna putih. Ah, itu dia orangnya. Nah, maunya saya Pak, Bu. Mobil Dodge Journey itu mobil nggak semua orang punya Pak. Karena itu mobil Amerika, Dodge. Mobil zaman dulu Dodge, mereknya Dodge zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak ada. Maksudnya jarang. Kalau mobil Fortuner, Pajero banyak. Udah masyarakat. Takutnya kan kalau Bapak dan Ibu paksain, nggak apa-apa dah Pak Haji, saya sekelas Pajero juga mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi maunya saya, Bapak dan Ibu, jangan Pajero aja sama Fortuner, tapi maunya saya 10 miliarnya dulu di tangan gitu loh. Amin. Duitnya belum di tangan, Bapak dan Ibu udah menghayal. Apalagi kalau lihat rumahnya bocor. Bapak jangan lihat rumah bocor, mendingan Bapak biar cepat terkabul, lihat alat kelamin istri bocor gak? Itu aja buat motivasi bahwa oh ya gue lagi libur nggak bisa ML nih karena lagi bocor. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu gimana caranya harus bisa kayak tamu saya dari Tasikmalaya. Dia hanya 3 minggu. Pak Haji, saya nggak kuat, kali sebulan, nggak apa-apa. Paling lama Pak Haji, Desember Bapak dan Ibu harus hajatnya terkabul. Karena Desember akhir kita udah mau berangkat umroh gratis. Tadi ada Mbak Ratih, Ibu lihat gak Mbak Ratih? Nah, itu besok berangkat dia tanggal 14 Oktober, hari Selasa. Anak yatim berangkatnya habis sholat subuh.
Jadi kalau bapak dan ibu mau, ijab deh sama anak yatim, peluk, dek, doain bapak ya, bapak juga berangkat. Tapi bapak yang dipeluk anak yatim, ibu yatim jangan dipeluk pak. Mau lah dia kan lagi kos. Ya tadi lo alat kelamin dikasih remason. Terus bapak dan ibu kalau memang bisa ijab di kandang, ijab di kandang. Kalau memang nggak bisa ijab di kandang, ijab di bandara. Kalau nggak bisa ijab di bandara, saya bilang, anak-anak mau gak ngijabin tamunya Pak Haji yang bisa berangkat umroh sama haji, nanti kamu dikasih uang jajan. Mau lah, namanya anak-anak pasti mau ya. Nah kita sepakat bikin sedekah patungan ijab kabul di Mekah dan di Madinah. Jadi nanti nama ibu ditulis satu-satu, biar nanti diijabin nama anak-anak itu di Mekah di Madinah, biar nama ibu dipanggil. Karena hampir 100% tamu RDA yang dipanggil sama anak-anak pada berangkat semua. Saya mau bapak dan ibu, Pak Haji kalau saya udah umroh berangkat lagi, saya udah haji berangkat lagi. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau kita bisa umroh bareng? Nanti kita bisa tidur satu hotel, cuman beda kamar. Satu hotel beda Kamar. Apa mau satu kamar? Nggak mungkin juga. Jadi sekamar, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Nanti kita berangkat ke masjidnya bareng. Jam 1 kita udah ke masjid. Kenapa Pak Haji jam 1 ke masjid? Karena kalau bapak dan ibu bangunnya kesiangan, nanti sholatnya di belakang, di depan toko. Betul. Iya depan toko. Jadi sholat enggak, yang ada lihat barang dagangan. Allahu Akbar. Waduh, emas. Karena di sana nggak ada maling pak. Biar kata masih dijajari nggak bakal maling. Misalkan bapak nih hobinya dulu di Jakarta suka maling nih. Di sana nggak bakal bisa maling pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena alat kelaminnya udah dikebiri. Nggak nafsu, maksudnya nggak nafsu. Kan kalau di rumah bapak kan suka minjem sama istri, di sana bapak nggak bisa minjem. Kok nggak bisa Pak Haji? Kan udah dikasih sangu uang saku buat jajan. Ngapain minjem? Semua kan kebagian. Saya nggak punya uang, nanti disanguin ya, biar jangan malu-maluin travel ya. Ntar kan ditanya sama travel, itu zamannya siapa? RDA ya bro, malu. Kedua, saya mau bapak dan ibu badannya sehat. Amin. Jangan sampai umroh badannya ringkih. Makanya paksain mandi jam 00. Wajib. Biarin anak ngomong apa, biarin. Biarin mantu ngomong apa, biarin. Itu ayah, papa, atau mama aliran sesat, biarin. Gak apa-apa. Bikin kita terkabul biar nanti dia melongo. Ya. Iya dong, kalau bapak dan ibu nggak buktiin, nanti bapak dan ibu dinyinyirin sama anak sama mantu, apalagi sama besan. Itu orang tua lo tuh ikut aliran apa tuh mandi jam 00. Nah nggak boleh lah, paksain, buktiin. Terus bapak dan ibu maunya saya, walaupun nih sekarang tamu-tamu saya gadis-gadis semua yang di ruangan. Iya saya lihat cantik-cantik luar biasa. Kalau dilihat dari bulan ya. Kebetulan ini di bumi. Ya, cobalah pakai celana dalam bekas pakai, wajahnya digosok. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Saya udah tanya ke Enci. Enci usianya 69 tahun yang agamanya Buddha ya. Iya. Ci, kok wajah kamu muda, imut-imut? Ya kan saya merhatiin ilmu Pak Haji, tiap hari saya gosok. Coba ibu, nanti wajah ibu sama alat kelamin ibu mudaan wajah ibu. Wajah ibu sama alat kelamin ibu mudaan wajah Ibu. kan digosok. 99 kali mau tidur. Sampai berapa lama Pak Haji? Sampai kita mau berangkat umroh aja. Kalau udah berangkat ya nggak usah digosok, kan udah mudah. Ya maksud saya gini Pak, biar nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak mau berangkat dampingin anak yatim, nggak terlalu jauh jedahnya. Ibu udah tua, anak-anak masih kecil. Saya maunya ibu seperti imut-imut,
seperti bayi wajahnya. Baby cat. Baby apa? Baby fish. Baby face. Ya. Soalnya kalau bapak dan ibu tua, aduh, anak yatimnya kan yang besok yang diberangkatin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah kalau ibu-ibu udah tua, aduh, saya nggak mau jomplang antara dunia dan langit, antara langit dan Bumi. jadi digosok ya. Jadi besok kita ada seleksi. Yang kelihatan tua nggak akan berangkat. Ya iyalah bos. Yang cantik-cantik jangan malu-malu. Karena anak yatim yang berangkat umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nggak ada yang 10 tahun, nggak ada. Muda-muda. Kan malu anak yatimnya muda-muda, ibu-ibu udah ketuaan. Nah kalau saya suruh beli itu skincare, biaya lagi, udahlah yang murah meriah aja lah. Nah dalam bekas pakai, mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Nah biar 99 kali ya, sampai mukanya bapak copot. Nah biar semangat, saya umumin sekarang, nanti kita sebelum berangkat seleksi wajah. Gak apa-apa kan? Soalnya kalau nggak begitu bapak dan ibu nggak bakal gosok. Kan saya nggak bisa ngawasin. Kalau gosok alat kelamin, saya setuju. Haji Marco video call. Alhamdulillah. Hah? Ya, Haji Marco. Ya mau saya. Pokoknya sebelum berangkat umroh, bapak dan ibu wajib seleksi wajah. Kalau memang bapak dan ibu wajahnya muda, ada perubahan, jadi ibu sama bapak kasih dulu foto wajah tanggal 12 Oktober, difoto dulu. Tanggal 12 Oktober. Nanti yang seleksi tanggal 12 Desember, ada perubahannya. Kalau makin hancur, langsung. Daftarnya di mana, Pak? Daftarnya anti jompo. Nggak lah pasti. Maksud saya, Bu, Pak, maaf ya, kalau bapak dan ibu awet muda, yang untung banyak bapak dan ibu atau saya, Haji Dwi? Bapak dan ibu lah. Semua mengeluh-ngeluhkan, aduh tante kok lebih muda ya tante, aduh eyang kok lebih muda ya eyang. Kan menang banyak. Bonusnya ya umroh lah gratis. Ya, jadi gitu ya, sepakat? Pertama itu ya. Kedua, bapak dan ibu jangan pikirin bapak dan ibu nggak punya uang buat bikin paspor. Jadi nanti paspor kita yang bikinin. Murah kok harganya, cuma di bawah 500.000. Jadi bapak dan ibu tinggal KTP KK. Pak Haji, aku maunya berangkatnya suami istri. Oke, boleh suami istri, boleh. Kita kebetulan nyari tumbal yang banyak. Jadi jangan sendiri. Ketiga, Pak Haji, kalau saya berangkat, saya nggak punya buat saku. Ya nanti dikasih sangu. Sangunya umroh pastilah nggak banyak, paling cuman 10 juta. Ya, nanti kalau haji baru lebih gede. Ya, jadi umrohnya pakai travelnya namanya maktur. Bayarnya sekitar 50 juta. Travelnya maktur. Kita nginepnya di Hotel Hilton. Nanti di Madinah kita nginepnya di Obroy, dekat sama masjid. Jadi tinggal jalan kaki aja ke belakang. Nanti hajinya kita pakai visa furoda. Bayarnya 1 miliar. Nama travelnya juga maktur. Ya, jadi kita nggak pakai travel abal-abal, langsung aja pakai maktur. Kenapa Pak Haji? Karena kita udah coba umroh pakai maktur jempol 2. Kemarin kita haji bersama Ivan Gunawan sama Surya, alhamdulillah pakai travelnya juga maktur jempol 2. Jadi kenapa bapak dan ibu hajinya kita bayarnya sekitar 1 miliar? Oh gede Pak Haji, karena visa furoda. Bayar hari itu juga bisa berangkat tahun itu. Nah nanti pesawatnya bapak dan ibu kita tiketnya bisnis, nggak tiket ekonomi, karena perjalanan sekitar
9 jam dan nggak transit. Jadi nanti nggak transit, nanti kita naik pesawatnya Garuda. Karena saya lihat Bapak dan Ibu hobinya makan sayur lodeh. Kalau di pesawat Qatar nggak ada sayur lodeh. Bapak dan Ibu saya udah survei juga kemarin naik Emirates juga nggak ada sayur lodeh. Dan saya lihat Bapak dan Ibu hobinya sayur lodeh sama ikan asin. Ya udah, adanya di Garuda. Hah? Kalau di pesawat asing, salad. Nah, iya. Kedua, ketiga, keempat. Terakhir ya. Saya mau Bapak dan Ibu jadi ujung tombaknya RDAY. Apa tuh ujung tombaknya RDAY? Bapak dan Ibu kalau ada sakit, ada keluhan, coba diobatin pakai ilmunya RDAY dulu. Jadi RDAY promosinya di samping lewat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, bisa dari ibu dan bapak yang hadir di sini dan yang nonton. Apa tuh? Contohnya sakit gigi. Obatnya apa? Colek alat kelaminnya bapak atau ibu, tempelin di gigi. Bapak dan ibu lagi sakit, pusing, meriang, copot sana dalamnya, dikalungin di leher atau di kepala. Maksud saya ilmu kearifan lokal dipakai dulu buat ujung tombaknya supaya Bapak dan Ibu jangan apa-apa ngeluh. Kan kita mau cepat terkabul di bulan Desember. Kalau bentar-bentar ngeluh gimana? Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Hajat. Iya. Sekarang gede komen apa gede hajat? Hajat. Nah, gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Jangan. Jadi maunya saya paksain gimana caranya saya mau Bapak dan Ibu harus hajatnya terkabul. Amin. Ya. Nah, sebelum saya tutup, siapa yang mau nanya? Gratis. Ya, mana? Mic-nya mana? Yang sakit. Oh, Ayo, mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yung. Mau minta tolong tanya, ini adik saya ada keluhan sakit. Sakitnya apa? Lepernya ini diselimutin Oh, kista leper. Apa? fertilizer. Terus Mau minta tolong nanya solusinya. obatnya apa? Haji. Oh, gampang. Banyak punya pasangan nggak? Ada. Pasangannya tahu gak ilmu RDAY? Enggak. Oh, enggak. Oh, baru pertama kali ya. Jadi gini Mbak, kalau sakit leper itu obatnya minum air asinan. Air asinan. Asinan apa tuh Pak? Air asinan apa? Jadi mbaknya minum air cebokan. Boleh cebokannya adek, boleh cebokannya guru kita, Bu Norma Rohma. Jadi cebok alat kelaminnya, bangun tidur sebelum pipis dicebok, diminum sehari 3 kali. Punya sendiri ya? Iya, selama 9 hari. Nanti mbaknya remes alat kelamin pasangannya, lawan jenis. Kalau memang suami nggak mau, mbaknya cari yang lawan jenis. Kebetulan ini stok banyak nih. Nah, remes alat kelaminnya dibalurin ke livernya yang luar. Dibalurin. Sehari 2 kali. Bebas jamnya. Jadi mbaknya ngeremes, terus dibalurin. Ngeremes, dibalurin. Kalau sambil ngeremes yang diremes moncrot gimana Pak Haji? Langsung bikin peye. Tinggal cari itu, peye kudang. Udah itu doang obatnya. Iya, 9 hari. Bebas. Pak Haji, boleh gak aku berobat di kandang? Boleh lah, masa gak boleh? Dengan senang hati. Karena kita kebetulan banyak bandot nganggur. Terus aku mau testimoni Pak Haji Iya. akhir kemarin. Terus? Jadi nagih 3 tahun nggak pernah dibayar. Terus aku ini apa doa alhamdulillah aja. Terus kemarin ijab anak yatim waktu malam Jumat
pasti dibayar. Pagi-pagi jam 9 udah ditransfer. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Jadi ngomong pasti dibayar, nggak boleh sekali Bu, Pak, harus berulang-ulang. Pasti berangkat umroh gratis, nggak boleh sekali Pak, Bu, harus diulang-ulang. Pasti kepilih berangkat haji gratis, pasti dipilih berangkat haji gratis, harus diulang-ulang Bu, nggak boleh sekali. Diulang-ulang. Bisa? Kalau Bapak dan Ibu panggil ayam, emang sekali? Berapa kali? Manggilnya gimana? Nah. Belum datang, panggil lagi. Kedua, kalau misalkan Bapak sama Ibu ML berhubungan suami istri, pada saat alat kelamin Bapak ditoblos ke alat kelamin Ibu, apa langsung nancep, apa cabut, nancep, Pak, Bu? Cabut nancep. Keluar masuk kan? Ada gak sekali doang, celep? Gak ada. Dah mau saya, kalau kita lagi ML, di situ malaikat tuh beribu-ribu malaikat di sebelah kita. Bisa gak ngucapin hajat? Cerita Haji Marco, kemarin lo habis nabok istri lo. Iya Bu, kata Pak Haji kan kita harus ditawarin sama istri itu 3 kali sehari. Jadi terus terang saya melakukannya dengan istri, misalnya Mama kita kan lagi punya hajat, jadi pas kita papa nenek itu Mama ngajak ucapan hajat, misalnya amin Allah, terima kasih Allah, rezeki datang, misalnya saya nenek itu isi saya langsung ngurus saya. Seperti itu biasanya Mama istri saya itu nawarin saya itu setelah anak-anak pergi sekolah. Jadi pagi dan setelah sholat duha, udah mandi udah beres dia udah wangi lagi. Jadi saya kalau tiduran saya langsung ditawarin. Tawarnya gini, baikku, waktunya nenek. Jadi saya udah wah, itu artinya istri saya udah siap-siap. Jadi kemarin itu saya bilang, Mama jangan lupa ya, Papa mau nenek. Terus Mama ngijabin ijab Papa. Karena saya kan bisa ngobrol, cuma bilang dalam hati amin aja. Terus Isa bilang pas saya nenek, Isa bilang amin Allah, rezeki banyak, rezeki berlimpah dengan ratusan juta, ratusan miliar datang. Terima kasih Allah. Terus saya biasa nenek, terus saya juga kata Pak Haji kan nenek itu biasanya. Perhatiin Bu, ini yang bagus nih, yang paling bagus. Ayo. Biasanya kan langsung gitu saya Bapak langsung ke bawah gitu kan, ke tangan atau apa ya. Jadi saya dilanjutin ML. Pas saya lagi asuh begitu, istri saya masih tetap alhamdulillah, amin gitu. Tiba-tiba istri saya kok diam, saya bilang kok istri saya kenapa diam? Terus saya bilang, hey, ijab sih itu. Aduh Bapak enak banget, Pak. Nggak boleh. Mama ijab, kita mau terkabul nih. Aduh Pak, cepetan Pak. Mama ijab, istri saya udah lupa sama ijab. Terus Pak goyang. Mama ijab, dia udah lupa terus Pak. Papa goyang Pak, Papa cium. Akhirnya saya bilang, Mama bukannya ijab, malah makan sendiri. Papa enak. Ya, saya bilang ini kita kan maunya kabul gitu kan. Akhirnya dia enak sendiri, terus itu udah selesai, belum selesai, akhirnya dia bilang, Mama ijabnya gimana? Aduh Pak enak banget tadi Pak, ya seperti itu. Akhirnya kan pas mau keluar gitu atau istri saya lagi asik gitu, amin terima kasih Allah, terima kasih rezeki datang ratusan miliar. Terus Mama tadi lupa, ya maafin Papa kelupaan, Mama kelupaan gitu. Terus Papa gimana? Ya udah Mama kocok aja dikocok akhirnya. Jadi Bapak Ibu kalaupun enak ya fokus ya sama hajat, kita lagi punya
gedean enak atau gedean hajat, harusnya gedean hajat Pak Haji ya. Jadi tetap kita harus fokus, jadi jangan sampai saking enaknya cuma bukannya bilang amin Allah gitu kan. Goyang terus Pak, enak Pak, enak. Ih, saya bilang ini bini gimana? Pas yang enak tuh, Pak goyang terus dia bilang tuh, Papa cepetan cium, ya ini mah buyar semua. Akhirnya tabok Pak. Istrinya malah bilang, tekan Pak. Waduh. Nggak boleh Pak Haji. Gak boleh Bu. Maksudnya gini, kalau ibu lagi pada saat terkabul senang, tetap bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah qobliyah, sholat tobat jangan ditinggalin. Kenapa? Udah terkabul jadi ditinggalin. Contohnya Haji Margo pada saat ML, maksud saya istrinya jangan ngomong tekan Pak, tekan Papa, tekan enak. Elah. Itu ngomongnya kita harus cair, terkabul. Berangkat haji bisa puroda, berangkat umroh gratis Desember gitu. Bisa gak Pak, Bu? Bisa. Ya. Yang ada pasangannya. Kalau yang nggak ada kita latihan dulu ntar sama bandot. Saya tadi udah bilang sama Embe, tolong diajarin ibu-ibu yang nggak ada pasangan. Ada di kandang, udah kita siapin kamar udah, Pak Nur. Kamar udah. Apa? Apa? Pengganti lain Pak Haji. Jangan bandot. Ya. Ada Pak Haji, ada. Apa katanya? Ada pengganti lainnya? Ada Bu, ada. Kalau nggak ada penggantinya, Ibu datangnya tukang sayur. Oke. Ada timun, terong, pare, udah. Pare aja yang biar ada geriginya, pare. Kalau terong nggak enak terong. Pare. Bu, Pak, mau saya coba kita di grup, kan ada grup Rohma, ada grup Mbak Vita, ada grup Tanti, ada grup Semesta Rina, ada grup lagi Blow on, ada grup lagi yang di Denmark Mbak Nini, ya. ada grup lagi, maksud saya, yuk dong kompak, misalkan bangunin, ayo bangun. Nah, jadi kita dibangunin, biar kita nanti berangkatnya juga bareng. Amin. Enak loh kalau berangkat bareng. Amin. Kita bisa tawaf bareng, Amin. sa'i bareng, wisata tur. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau, nanti kita rayu-rayu maktur. Maktur, bisa gak kita belok sedikit kemana? Misalkan Turki. Dubai, ya, atau ke Malaysia. Kita ke pabrik Upin Ipin. Ya maksudnya nyenengin anak yatim. Ibu mah maunya ke Dubai aja. Kalau Dubai uang sakunya mesti 100 juta. Tapi nggak apa-apa, tetap kita kasih. Yang penting ibu bahagia. Amin. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Kalau tamu-tamu, terutama ibu-ibu kalau bahagia, alat kelaminnya ibu rapat. Jadi nanti tugasnya Haji Marco yang sortir, yang Wow. Oke, ada mau nanya lagi? Bebas. Ayo. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Hah? Ini bibit. Cucu saya sakit di kata dokter thalassemia. Thalassemia. Oh, nambah darah. Iya. Ya, nambah Tapi darah. harus transfusi terus. Pak. Iya, obatnya gampang, Bu. Cebok alat kelamin ibu, minumin ke dia setiap hari. Cebok alat kelamin ibu, buat masak nasi dia. Cebok alat kelamin ibu, buat goreng makanan buat dia. Bisa kan ibu menggoreng tempe, ngaduknya pakai air cebokan. Paling lama 99 hari sembuh total. Iya. Cebok alat kelamin ibu, Iya. nanti air cebokannya buat masak tempe goreng, bakwan, buat bikin apa aja. Iya. Manjur 99 hari. Ya. Biar sehat. Thalassemia itu biasanya kalau dia laki itu ibunya kadang sama suaminya suka nggak klop.
Nah kalau dianya anaknya perempuan, bapaknya tuh juga nggak klop. Maksudnya nggak klop gini Bu, kalau dinasehatin denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan udah tahu obatnya. Bisa? Bisa. Makasih. Semua berlaku kok thalassemia gitu. Ada lagi? Udah. Yuk. Habis? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kan suaminya sakit gagal ginjal, Ya. terus pengen sembuh, Mm-mm. terus ML juga nggak bisa lah, orang nggak hidup. Gak hidup? Gak hidup? Enggak, Kenapa gak dikubur aja? kasihan lah. Kasian ya. Iya, Orang yang gak hidup alat kelaminnya doang ya. iya. Iya. Gampang. Jadi kalau gagal ginjal Bu, sama kayak ibu tadi yang sakit thalassemia, obatnya itu tadi, Iya. air cebokan ibu, alat kelamin ibu diminumin ke dia setiap hari. Setiap hari. Kedua, ibu pegang alat kelamin ibu, nih, ibu pakai tangan kiri, pegang sampai yang agak dalam sedikit. Nanti dibalurin ke bagian yang ginjal. Mau tidur sama bangun tidur selama 99 hari, nanti nggak cuci darah lagi. Nanti Dua-duanya tuh ginjalnya, dua-duanya. iya, dua-duanya. Ibu pegang nih alat kelamin ibu, masukin ke dalam, cari lubang enak. Kalau ibu nggak tahu, ibu bisa video call sama Haji Marco. Yang mana letaknya lubang enak? Nah, nanti Haji Marco tahu tata letaknya karena dia spesialis lubang enak. Itu pagi apa malam? Mau tidur sama bangun tidur, sehari 2 kali, bebas waktunya jam berapa aja. Balurin 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, atau jam berapa aja, pokoknya sehari 2 kali. Minum air cebokannya 2 kali juga. Minum cebokannya dari bangun tidur sampai mau tidur. Minum tidur juga. Oh. Ya ibu bikinnya kalau bisa lebih banyak, seteko, Oh. seember. Buat 2 hari atau 3 hari gitu. Buat 1 hari. Buat Tapi 1 kalau hari udah aja. besok kan jadi ikan cupang. Hari itu besok bikin lagi. Oh iya. Paling lama 99 hari, paling lama. Udah normal dia. Jangan kasih darah lagi ya. Enggak lah. Iya, kasihan seminggu 2 kali. Gampang. Nanti kalau alat kelaminnya mau berdiri, mau ngaceng, jadi kalau ditunjuk langit mana langit, oh, langit mana, no. Kalau sekarang kan langit mana, tuh, langit mana itu. Nanti ibu cari kabel 2 biji, colokin di stop kontak, ayo disetrum. Atau jangan lah. Ah, Jangan, kasihan. nanti langsung berdiri, langsung dia berdiri gini. Nih. Ada lagi? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Haji, perkenalkan saya Haja Ika Sadia, keponakannya dari AA Ginanjar. Alhamdulillah semua apa yang Pak Haji ajarkan, alhamdulillah terkabul. Tapi yang gede-gede belum Pak Haji. Ya. Dan mohon Kalau disabdain. mau hajatnya gede terkabul, sekarang pertanyaannya, nenennya mbaknya gede gak? Kalau gede langsung terkabul, kalau kecil digedein dulu. Enggak lah. Jadi nomor 1 Mbak, Bu, kalau hajat kita yang gede-gede mau terkabul, seperti tamu saya yang tadi dari Tasikmalaya. Apa tuh? Dia tidak melakukan yang namanya gibah sama julid, baik ke suami, ke anak. Oh nggak boleh Pak Haji gibah ke anak, nggak boleh. Contohnya gibah ke anak gimana sih? Anak nggak mau sholat, kita ngomong sama suami kita, ya itu si kakak kok nggak mau sholat ya? Ah itu gibah namanya, nggak boleh. Jadi orang yang suka gibah sama julid itu pahala kita kegerus, cus. Nah, coba bapak dan ibu jangan mulai gibah, terutama ke tetangga. Misalkan tetangga buang sampah ke rumah kita karena dia nggak punya tempat sampah, ya udah biarin aja deh. Berapa sih iuran sampah? Ibu berapa bapak iuran sampah di rumah? 15.000. Kalau sebulan berapa tuh kira-kira? Setahun taruhlah 150.000 atau 200.000. Kan hajat kita 10 miliar. Umroh gratis, haji gratis. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Nah, masuk gara-gara tempat sampah, udah dia buang nggak apa-apa, biarin. Ntar anak bilang, mah coba mah tetangga sebelah masuk buang sampah. Udah biarin. Kok mama beda sama dulu? Beda. Nih mama wajahnya juga beda. Bisa? Ya, alhamdulillah saya juga sudah 3 kali hatam Pak Haji. Tapi kalau ibu khatam, kalau ibu masih gibah sama julid nggak tekor dong.
Alhamdulillah enggak Pak Haji. Kasar. Jangan. Alhamdulillah enggak. Nanti dilihat ya. Orang yang suka gibah sama julid, alat kelaminnya agak mekar sedikit 2 cm. Coba diukur. Ayo, yang lain. Iya. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya, Haji. ya. Alhamdulillah apa yang diajarkan Pak Haji saya kenal dari YouTube. Tanggal 3 September sudah saya jalanin. Ya, Tanggal 9 mandi sampai sekarang. ya. Saya kemarin kesini nggak ada ongkos Pak Haji. Jadi saya diajarkan nama itu kan nggak ada foto. Nama yang saya mau pinjam uang. Saya gulung namanya. Dapat untuk ongkos saya ke RDAI. Saya gulung masukkan di kemaluan saya. Ya. Tadi ada nggak mau Muat ngasih. gak? Muat gak? Enggak, itu saya guru ke namanya. Haji Marco tugasnya masukin. Jangan. Alhamdulillah, sebenarnya dia nggak ngasih. Maaf Bu, saya baru dari Penang, nggak ada uang. Terus saya pasrah udah Pak Haji ya. Mau berangkat malam nih naik Damri dari Lampung saya. Sendiri saya Pak Haji, saya udah 4 kali ini. Terus alhamdulillah, ibu masih butuh uangnya nggak? Oh iya senpai anak-anak Pak Haji, pelatih karate. Iya senpai, saya transfer Bu. Alhamdulillah berangkat kan baru dapat 500 Bu, gak apa-apa. 500 saya pinjam sama Bu Irma. Saya kerjain lagi. Tapi jangan lama-lama Bu, itu uang dagang. Ya Bu, tanggal berapa? 14 saya kembalikan. Saya nekat Pak Haji, saya berangkat sini. Ada sedikit untuk sedekah saya 300, 700 untuk saya nanti bolak-balik. Alhamdulillah Pak Haji, Pak Haji ngasih pencerahan malam Jumat. Saya malam Jumat itu langsung banyak yang, kan saya spesialis saraf kejepit Pak Haji. Sudah 20 tahun lebih ngobatin. Banyak tamu-tamu berobat Pak Haji. Lebih dari itu, alhamdulillah saya udah bisa bayar utang nih Pak Haji. Jadi Bu spesialis saraf kejepit. Kejepit, ya. Bu, pasiennya banyak gak kalau saraf kejepit? Saya ini belakangan ini saya agak, Kenapa Ibu nggak beralih aja? ya. Pengobatan saraf kejepitnya dialihkan. Gimana Pak? Sama-sama kejepit, tapi cuman beda judul depannya. Jadi saya Pengobatan kontol kejepit. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Jadi Enak, cuman dipukul-pukul pakai rotan. ya saya main pukul sama tarik gini Pak Haji pakai tangan. Jadi Udah pakai 20 tahun. rotan Bu. Jadi ibu yang datang suruh buka celananya dipecut. Cetut. Iya nanti Pak Haji. Nanti malah ada efeknya. Ini kan Enggak ada. Kan nanti alat kelamin itu karena rotan. pakai rotan Pak Haji. Terus saya mau tanya lagi Pak Haji. Tadinya saya udah mau jual rumah nih Pak Haji ya. Terus saya pikir sekarang saya udah nggak berpikir ke situ. Janganlah. Nggak pikir sudah ke situ, udah saya bodohin dah. Tadinya udah saya kerjain Pak Haji, saya kencingin. Saya usap-usap pakai celana dalam. Saya usap pakai air cebok. Udah sebulanan tuh saya kerjain. Belum ada juga, udahlah pasrah, berarti rumah ini masih milik saya. Saya itu punya suami Pak Haji, dia itu kan agamanya agak fanatik. Jadi dia selalu, saya sama dia itu baru hampir setengah tahun Pak Haji, suami baru lah. Suami yang keberapa? Yang keempat Pak Haji. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar. Tapi saya 16 tahun Pak Haji baru ketemu dia. Saya besarin anak-anak. Iya, yang keempat. Jadi, Bisa nggak yang ketujuh? oh enggak jangan Pak Haji. Langsung lompat. Ini gini Pak Haji, dia selalu menginginkan saya. Umi katanya, kita jauhkan dari riba. Saya ngerasa loh, saya utang di Bank BRI itu kan ada ribanya Pak Haji. Jadi saya sertifikat itu ada dipinjam kawan, saya kok kayaknya percaya gitu. Dipinjamkan. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Sekarang saya itu gimana caranya saya bisa ngambil sertifikat saya di bank? Gampang Mbak. Kan tadi saya ajarin, paksain cair dulu 10 miliar. Iya Pak Haji. Kalau Mbaknya 10 miliar kan bisa semuanya.
Ya, amin amin amin. Terima Jangan kasih Pak Haji. mbaknya nggak cair Ya, dulu. ya. Terus lagi Pak Haji, saya ada anak angkat, bisakah saya suwuk gitu loh istilahnya? Bisa, Bisa, Pak alat Haji. kelamin kamu tuh Hah? diciptakan nama Allah tuh kondisinya sekarang saya lihat lagi pulen-pulennya. Nah. Jadi siapapun bisa ibu pakai. Hmm. Jangankan suami keponakan. Ini bapak-bapak yang duduk di bawah pun bisa. Aduh. Oh, jadi Oke. bisa Pak Haji ya? Bisa. Ya. Yo, Alhamdulillah saya kalau paspor saya sampai 2027 Pak Haji, saya udah haji udah umroh alhamdulillah. ya. Gitu. Ya ini Tinggal Pak Haji. ML aja ditingkatin ya kayak Haji Markon sehari 3 kali. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Bisa gak ngalahin Haji Marko sehari 4 kali? Ya, kalau Di RDA Haji Marko masih pegang record sehari 3 kali. Pagi, siang, tapi malam. tapi saya Pak Haji yang kurang. Maaf ngomong saya kan udah menopause lama itu jadi kayaknya udah kering gitu Pak Haji. Gampang, nanti Haji Marko bawain pelumas. Astagfirullah. Jadi itu Pak Haji kadang-kadang yang penting suami saya gitu saya nggak apa-apa gitu loh Pak Haji. Ya udah, beli pelumas ya. Oh belum ya, ya Pak Haji, makasih Pak Haji. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Waljino dari Pemalang, Pak Haji. Ya. Pertama saya sedang proses pemantasan diri, Pak Haji. Saya udah privat, mohon disabdain biar segera cair 10 miliar. Pastilah. Amin. Pasti. Pertama saya ingin testimoni, Pak Haji. Jadi kalau nggak salah akhir bulan kemarin istri saya mau presentasi improvement government, jadi program pemerintah di Kabupaten Pekalongan. Kebetulan istri saya lolos dan dia mau presentasi untuk jadi juara. Saya bilang, mah coba balik celana dalam kamu, pasti juara. Demi Allah Pak Haji, alhamdulillah juara 1 se-Kabupaten Pekalongan. Wah, Terima kasih ilmunya Pak Haji. Yang kedua, setelah istri saya presentasi, waktu itu kan dulu istri saya pernah operasi teori Pak Haji, jadi lehernya. Nah di lehernya itu pita suaranya kena. Nah setelah presentasi suaranya habis Pak Haji, nggak bisa ngomong. Saya bilang, mah coba celana dalam yang bekas mama pakai lapin ke sini. Kalau enggak, maaf, mah colek-colek punya mama, lapin ke sini. Alhamdulillah Pak Haji, istri saya ngelapin nyolek-nyolek. Demi Allah Pak Haji langsung sembuh Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Istri saya antara percaya dan tidak percaya ilmu RDA Pak Haji, tapi beliau ngikutin terus kan gitu. Kenapa kamu nggak bikin pengobatan RDA cabang Pekalongan? Amin, nanti Pak Haji bisa. Kebetulan kan saya tinggal di Tangerang Pak Haji, 2 minggu sekali Ya udah pulang. RDA cabang Tangerang. Amin. Terus yang kedua Pak Haji. Gambarnya alat kelamin laki-laki sama perempuan. Amin. Yang ingin saya tanyakan Pak Haji, satu, Ya, minum susu kambing. Oh, ya. kalau enggak memang nyari kambingnya susah. Bapak dan Ibu nanti lihat di RDAY kan ada susu kambing. Ya. Nanti tinggal beli di situ. Siap. Tapi saya nggak punya duit Pak Haji. Ya udah langsung mentil kambing gratis. Kalau mentil langsung nggak beli gratis. Maaf Pak Haji, satu lagi, kebetulan saya mau jual tanah Pak, biar cepat Pak laku. diajak ngomong, tanahnya diajak ngomong, Oke. dibawa diajak Oke. ngomong. Oke. Anjir kok. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Mohon berkahnya doanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kita ijab sama anak yatim jam berapa? Oh iya, ntar kabarin saya kode yang mau ijab ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi tanya wabarakatuh. jam berapa? Kumpulin dulu anak-anak baru nanti dibawa ke sana. Ya. Perkenalkan Pak Haji, saya pendatang baru di RDAY. Asal saya dari Bumiayu, Brebes Pak Haji. Alhamdulillah saya dapat informasi ini dari YouTube dari 6 bulan yang lalu. Sudah saya praktekkan Pak Haji. Kegiatan saya jual beli produksi pertanian, jual beli produksi pertanian kayak beli jagung, beli padi itu. Saya ingin saya ini cari dagangan ini nggak nyari dagangan, datang sendiri. Alhamdulillah itu
petani pada datang ngantarkan itunya hasil produksinya. Ini testimoni saya Pak Haji. Pertanyaan saya, bagaimana saya itu bisa membuat tajuk Allah Subhanahu wa taala Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, nanti kan Allah takjub. Biasanya kan bos bangunnya jam berapa kalau sebelum kenal RDAI? Sebelum kenal RDAI 2:30. Nah, kan kalau bangun jam 00 pasti Allah takjub. Ya, yang selanjutnya hajat saya dalam minggu ini pasti terkabul 10 miliar Pak Haji. Ya kan disesuaikan dulu sama wajahnya. Ada kamu kakek lu 10 miliar. Lo disesuaikan dulu, jangan maksain kehendak. Coba lo tanya dulu ibu-ibu, pantas gak lo cair 10 miliar coba? Gak pantas. Terima kasih Pak Haji. Jadi lo mantes-mantesin dulu wajahnya. Kayak yang tadi cair tadi tuh yang naik mobil Dodge nih, wajahnya kinclong, mantes, dan duit juga mau sama dia. Kalau sekarang duit saya tanya mau gak ke bapak? Takut. Wajahnya jelas Pak Haji. Alah, umur. Nah, oke. Oke, Yo, terima kasih yang Pak lain. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Pak Haji, aku punya anak cowok 1. Umur 19. Baru lulus sekolah. Tapi dia Pak Haji nggak niatan mau kayak cari kerja. Maunya begadang, siang tidur. Malam dia keluar gitu. Kalau dibilangin dia selalu kagak denger gitu, gimana ya nginiinnya, nanganinnya. Aku kan takut terjerumus yang ke narkoba apa-apa gitu. Sama Bu, kayak anaknya Haji Marco, kalau dipanggil lama jawabnya karena sibuk main HP, karena sibuk. Tinggal ibu cebok alat kelamin ibu, nanti diminumin ke dia sambil ngomong, buat bikin bubur kacang hijau, buat bikin es teh manis. Gak sampai 99 hari, gak sampai sebulan, gak sampai 3 minggu, ya betul, 3 hari. Ibu cebok, minumin ke dia. Ada lagi? Terima kasih hanya itu Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic-nya? Assalamualaikum. Mic-nya mana? Pak, saya mau nanya. Saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya. Anak saya meninggalkan rumah dari 1 Januari 2005 sampai sekarang nggak mau pulang, nggak mau ditelepon, nggak mau. Anaknya? Anak saya udah umur 26 tahun. Keluar dari rumah nggak mau pulang-pulang. Oh gampang Mbak, tinggal masak air, airnya mendidih, pas asapnya keluar diajak ngomong asapnya, pulang ya. Pulang nak. Pulang ya nak, pulang ya nak. Mama kami. Iya, mari pulang ya nak, nanti pulang. Namanya Sebutin. sebutin bin siapa gitu. Ya, ambil ke dalamnya dia yang di lemari yang bersih, uruk di dalam beras, ajak ngomong. Yaudah. Pulang ya, Iya, pulang. iya. Makasih banyak Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jam berapa ijabnya? Anak-anak lagi makan bakso dulu. Anak-anak lagi makan bakso dulu. Bentar lagi 15 menit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus dari Jakarta Pak Haji. Baru kenal Pak Haji baru kemarin Pak Haji. Insya Allah ya, mau pertanyaan saya pertama, adik saya tuh kena kanker payudara Pak Haji. Udah kemoterapi, habis sekarang pada gosok cuma dua-duanya. Itu apa obatnya? Sama kayak ibu tadi, cebok alat kelamin suaminya direndam. Batang sama bijinya mesti kerendam. Jangan kayak kapal selam ya, naik dikit nggak boleh. Jadi batangnya sama bijinya direndam pakai rantang. Iya. Nah, nanti kalau udah direndam, airnya dituangin di gelas buat minum setiap hari. Nah, orang tuanya dia umurnya berapa sampai Sudah almarhum semua. Ya umurnya berapa tuh terakhir waktu dia hidup? Orang tuanya mati tuh 70. Hah? 70 tahun. 70 tahun lakinya apa perempuannya? Yang ibunya sih ya sama-sama aja sih. Ya. Oh iya, sama-sama aja. Jadi 70 tahun tambah 70 tahun berarti minum air rendaman alat kelamin suaminya 140. selama 140 hari. Udah sembuh total. Iya, insya Allah. Cebok. Iya. Cebok.
Rendem bukan cebok, rendem. Rendem sama cebok beda. Iya. Ini direndam. Iya. Namanya air asinan, direndam. Iya. Sampai telurnya Pasar. Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Sampai hartanya itu sekarang rumahnya mau dijual, udah sampai 5 tahun sekarang ini belum laku-laku Pak Haji. Oh gampang. Colek alat kelamin tempelin di tembok. Colek alat kelamin sampai tembok. Yang perempuan apa yang laki? Laki manjur, perempuan lebih bolong. Amin. Kabul Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pak Haji, kebetulan saya baru ya Pak Haji ya. Saya dari Cibitung Pak Haji. Saya mau nanyakan ini Pak Haji. Saya kan ditipu orang. Bagaimana orang tuh bisa mengembalikan duit saya Pak Haji secara baik-baik gitu Pak Kalau Haji? balikin angkanya segitu. Kalau ibu ketipunya 1 miliar, balikin 1 miliar. Tapi kalau ibu nggak tagih, baliknya 10 kali lipat dari yang ketipu. Mendingan ditagih atau mendingan nggak ditagih. Kalau nggak ditagih, baliknya 10 kali lipat. Tapi kalau ditagih, nilainya segitu plus kadang nggak dia bayar. Mendingan nggak usah ditagih. Nanti baliknya 10 kali lipat. Oh gitu Pak Haji. Iya. Tapi kenyataannya mereka masa bodoh gitu Pak Haji. Biarin, nanti kan Allah ganti dari yang lain. Oh iya. Makasih ya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Ini berlaku warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Maaf ini saya punya saudara pada sakit semua tuh, yang satunya kaki nggak bisa jalan, yang satunya juga sama tapi masih identitas. Terus sekarang tambahan lagi keponakan saya didiagnosa kanker usus. Itu apa aja? Tapi gampang Bu. Ibu direndam alat kelamin ibu atau dicebok alat kelamin ibu, paling manjur mah yang paling manjur direndam. Nanti rendamannya buat minumin semua orang itu segitu banyak. Kalau yang sakit ada 5 orang sembuh semua. Ya, amin. Langsung ibu bikin pengobatan RDAE cabang rumah ibu aja. Iya, terima kasih Pak Haji. Saya itu saudara semua sih Pak Haji. Iya. Ibu bikin dulu, praktekin nama orang rumah ibu. Ibu rendam dulu alat kelamin ibu. Ibu rendam dulu alat kelamin ibu. Ibu rendam. Nah air rendemannya ibu taruh di botol, kasih minum. Maksa minum. Apa doanya? Iya. Nggak ada doanya itu, cuma Ada, alhamdulillah gitu aja Pak Haji. Nanti ibu bilang, kalau kamu minum sembuh, saya kasih 1 miliar. Bilang aja gitu. Amin. Nanti kan dia sembuh. Ibu tinggal nagih ke saya. Oh gitu ya Pak. Terima kasih Iya kan? Pak. Barno ya. Iya. Barno. Iya. Ada tamu kita di RDAE namanya Subarno. Tinggalnya di Rangkas Bitung. Dia sakit lever. Dia sakit jantung. Dia sakit paru-paru. Dia sakit diabetes. Udah komplikasi. Dokter udah angkat tangan. Terakhir dia sakit batu empedu. Harusnya kemarin Rebo dia operasi batu empedu. Saya bilang, minum gak lo air asinan? Sembuh, gua kasih 1 miliar. Sekarang minum. Nggak lawan jenis nggak apa-apa ya Pak Haji? Nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Dia minum, alhamdulillah baru 3 hari. Sekarang, jadi kalau dari RDAY, ruang pencerahan turun ke bawah, dia baru sampai di kandang ke bawah, dia langsung ngos-ngosan. Alhamdulillah tadi malam kita tes dari ruang pencerahan ke api unggun hanggar bawah. Kemarin malam, Jumat malam, naik lagi, nggak ngos-ngosan. Amin. Kita udah siapin 1 miliar buat dia. Saya senang benar. Kan nyari tumbal susah. Bener-bener susah. Saya udah siapin 1 miliar. Jadi buat Bapak dan Ibu praktekin deh. Bonus dari saya 1 miliar. Terima kasih Pak Haji. Ya kan daripada Bapak dan Ibu udah tua mau kerja apa coba? Paling gajinya sebulan berapa? Nggak lebih dari 5 juta. Itu juga belum tentu diterima. Udah praktekin itu pengobatan. Nanti kalau manjur tagih ke saya, Pak Haji, mana janjinya? Ya udah, kita siapin kok buat Bapak dan Ibu. Karena kita lagi nyari cabang sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena tumbalnya kurang banyak. Sebelum pasiennya Bapak dan Ibu dulu kan. Betul, betul. Tadi malam tuh Barno gulanya 270, Haji Marco gulanya 500. Minum air cebokan istrinya tiap hari. Sekarang gula darahnya udah 115. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco.
Kebetulan Haji Marco minum air rendaman alat kelamin istrinya. Jadi direndam, ya direndam. Rendam sampai kacangnya copot dari kulitnya. Jadi toge. Awalnya kacang hijau, pas udah diangkat toge. Bu, Pak, coba Bapak dan Ibu daripada di rumah ngapain gitu. Coba dipraktekin ilmu RDAY. Misalkan ada saudara sakit, bikin aja air rendaman alat kelamin Bapak atau Ibu. Kasih, nih air doa. Nih air doa, nih air doa. Air doa, air asinan. Air asinan. Ya kalau air doa kan Bapak dan Ibu yang doain ya. Pura-pura aja baca. Mit komat kamit, komat kamit, komat kamit. Mit komat kamit, komat kamit, komat kamit. Amit, 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 amit. You know. Nggak taunya sembuh. Buka lagi. Kan akhirnya ibu sama bapak tenar di kampung itu bahwa bapak dan ibu adalah iya. Nanti kalau pasiennya yang udah iya, bikinlah grup, nanti datang ke RDAY gitu. Jadi namanya subkonnya RDAY, subkontraktor. Air matang aja, mineral, aqua, air matang. Mendingan Bapak dan Ibu, saran saya pakai mineral. Kebetulan mineral endo saya. Enggak, soalnya mineral agak manis-manis gitu loh. Ada rasa manis-manis ya. Kalau aqua nggak ada. Aqua, iya. Jadi mineral dia endorse saya, Pak Haji, dia dari Mayora ya, grup Mayora. Pak Haji tolong dong dipromosiin mineral, ya deh. Kita di endorse sama mineral. Jadi pakai mineral. Jadi airnya itu kalau di Bapak nanti kalau tanya sama pasien Bapak atau pasien Ibu, kok agak manis-manis ya Bu? Iya, ini air anugerah dari gunung. Padahal nggak tanya Gunung Merapi bawah yang udah meledak. Ayo, mana mic-nya? 9 hari paling lama. Kalau berendamnya sampai jadi toge, enggak lah 5 menit. Jadi kalau sakitnya parah kayak kanker payudara, miom, kista. Nah, ibunya yang sakit umurnya berapa tuh sampai mati? Misalkan 40 tahun. Bapaknya yang sakit tuh sampai mati umur berapa? 50 tahun. Jadi selama 90 hari. Tapi kalau sakitnya nggak parah, hanya 9 hari. Paling lama. Kan tadi udah diajarin. Colek alat kelamin Bapak atau Ibu dibalurin ke yang sakit. Nggak bisa harus Oke? Mana lagi? Mana mic-nya? Bos, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bos, ntar pimpin doa ya bos. Nanti pimpin doa ya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pimpin doa ya bos. Pak Ginanjar sama Pak Ustadz ya pimpin doa ya. Ayah, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya merasa hidupnya kok kayak tertekan ya Pak ya. Belum lama putri saya skripsi kecelakaan, meninggal. Ya. Kedua, rumah juga udah diagunkan di bank. Ya. Banyak hutang gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Ibu nanti lihat dulu di alat kelamin Ibu ada tai lalatnya gak? Ibu lihat dulu di tete Ibu ada tai lalatnya gak? Ibu lihat dulu di punggung Ibu belakang ada tai lalatnya gak? Kalau ada baru Ibu nanti privat, nanti diajarin. Kan saya nggak tahu. Kecuali Ibu video call sama Haji Marco, baru nanti Haji Marco laporan ada. Nanti dilihat dulu tai lalatnya merah apa hitam. Nah gitu. Jadi banyak sebab Bu. Dilihat dulu alat kelaminnya. Ada tai lalatnya gak? Kalau ada nanti dilihat. Ini saya lihat dulu ya Pak ya. Ya, atau sekarang aja deh saya tungguin. Sekarang. Assalamualaikum. Tadi temenin sama Mbak Rohma, ayo. Ya. Oke. Mungkin udah 3:30 aja. Oke, Bapak dan Ibu boleh ijab dulu. Nanti kalau mau ada pertanyaan tinggal nunggu kemari lagi. Yang penting ijab dulu. Karena ini hari yang sakral, jam habis asar. Yang manjur tuh ijab habis asar.
Oke? Nah, Bapak dan Ibu paksain gimana caranya Bapak dan Ibu bisa mengucapkan satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Jangan Bapak dan Ibu sedekahnya satu, tapi hajatnya 5. Saya nggak mau. Satu aja yang cair 10 miliar. Ya, kadang-kadang nanti semua bisa. Ya. Kedua, paksain hari Selasa bisa ijab ke Allah, diaminin sama anak yatim yang mau berangkat. Catat namanya biar nanti namanya Bapak dan Ibu disebutin di Mekah, di Madinah. Biar Bapak dan Ibu bisa berangkat haji visa furodah gratis. Bisa berangkat umroh gratis. Bisa terpilih gitu. Kadang kan kita milih. Yang berangkat nggak banyak. Gak apa-apa kan? Makanya maunya saya wajahnya ibu mesti cantik. Jangan kalah sama anak yatim. Kan yang berangkat anak yatim umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Harus minimal jenggot kerok biar kelihatan muda. Alat kelamin bawah kerok. Ya, biar itu. Oke? Sampai ketemu lagi nanti. Kalau memang nanti nggak ketemu, sampai ketemu lagi di RDAE. Harus bisa berangkat semuanya umroh gratis. Harus bisa semuanya berangkat haji visa furoda 2026 gratis. Oke? Tidak ada salaman, boleh keluar langsung ijab kabul. Oh, makan bakso? Oh ya, makan bakso dulu. Ayo baru ijab. Yo. Yang alat kelaminnya bijinya 2, baksonya 2. Yang ibu-ibu nggak ada bijinya, mie-nya doang. Ayo, nggak ada salaman, langsung ke bawah. Ayo, nggak ada salaman, langsung. Paksain bos, paksain. Paksain. Nggak bawa uang bibit. Ya. Langsung ibu persiapan ijab. Uang bibit, mau kapan? Mau hari ini, nanti dibagiin semuanya. Mau semua? Ya, tadi kasih. Uang bibit gratis. 3 lembar ya. Ya. Ya, uang bibit gratis ya. Makan bakso dulu. Yang bapak boleh pakai indil-indil, ibu jangan. Ya. Bu, udah bu. Hah? Bagus kan pakai air ludah terus. Kalau bisa double. Pak pakai memek bisa nggak pakai memek? Soalnya pakai memek. J. Iya. Oh ada centong. Ya, bukan sekarang air ludah pakai memek. Ya itu kesana. Di videoin ijabnya. Ini masih live? Hah? Masih live? Kenapa? Masih live? Iya ijab. Langsung masih live. Belum, dia masih lama. Masih lama pakai password. Videoin aja. Gak usah. Ya. 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 Hah? Lina. Lina mana? Lina bobo. Hah? Oh Ero. Oh iya. Siapa? Oh iya. Tidur ya.